Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yulizar Bramundito Aji. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil uji viabilitas biji yang telah saya lakukan, di mana sampel biji yang saya pakai berasal dari kacang tanah. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Setelah kita masuk ke materi, kita langsung melangkah ke pendahuluan, di mana pada pendahuluan itu sendiri, viabilitas adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan oleh proses pertumbuhan benih. Nah, untuk menghitung viabilitas dari suatu biji, menurut Damayanti dan Helmanto terdapat dua rumus untuk menghitung daya kecambah atau viabilitas. Di mana rumus yang pertama yaitu untuk menghitung daya kecambah total, yang mana itu merupakan total persentase biji yang berkecambah dibandingkan dengan jumlah biji yang disemaikan. Nah, untuk rumus perhitungan yang kedua yaitu daya kecambah normal, di mana merupakan persentase kecambah yang hidup hingga hari terakhir pengamatan dibanding dengan jumlah biji yang disemai. Lanjut ke bagian tujuan dari mini project, di mana tujuan dilakukannya mini project ini yaitu untuk mengetahui kualitas dari biji dengan perkecambahan secara langsung. Untuk alat dan bahan yang digunakan, kita sebutin dari alatnya dulu nih. Untuk alatnya dimulai dari ada panci, ada pingset, mangkok, kompor, dan wadah dari botol bekas air mineral. Dan untuk bahannya sendiri ada air, kapas, dan biji kacang tanah. Untuk metode dari uji viabilitas biji sendiri, itu mula-mula dibagi 3 perlakuan terlebih dahulu. Dimana untuk perlakuan pertama adalah perlakuan kontrol, yang kedua yaitu perlakuan biji direndam di dalam air biasa selama 12 jam, dan kemudian perlakuan yang ketiga yaitu biji direndam dalam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Untuk perlakuan kontrol sendiri, mula-mula air dituangkan ke dalam mangkok, kemudian biji kacang tanah dimasukkan ke dalam mangkok. Nah, setelah ditemukan biji yang terapung, biji terapung tersebut diambil, dan setelah itu disiapkan wadah plastik botol bekas air mineral. Dimana setelah itu, kapas ditata dalam wadah botol plastik, dan kemudian kapas dibasahi dengan air. Setelah itu, biji yang tenggelam di dalam mangkok tadi, itu diambil sebanyak 5 biji, dan kemudian ditata di dalam wadah botol plastik. Setelah itu wadah tersebut ditempatkan di tempat yang terang dan biji disirami air secukupnya. Untuk perlakuan kedua kurang lebih sama seperti perlakuan kontrol tadi, hanya yang membedakan adalah biji kacang tanah tersebut mula-mula direndam selama 12 jam dalam air biasa. Untuk perlakuan 3 kurang lebih sama seperti perlakuan kedua, hanya yang membedakan air yang dipakai itu suhu awalnya 100 derajat Celcius. Untuk kegiatan praktikum yang pertama ada persiapan media, di mana media yang kita gunakan berupa kapas sebagai tempat biji tumbuh dan botol plastik bekas air mineral sebagai wadah. Kemudian untuk kegiatan praktikum yang kedua yaitu germinasi biji kontrol, di mana biji yang dipakai sebagai perlakuan kontrol itu tidak diberi perlakuan apapun, karena kontrol ini akan dipakai sebagai acuan antara keadaan awal dengan keadaan setelah diberi perlakuan. Kemudian, kegiatan praktikum berikutnya yaitu germinasi biji yang direndam dengan air selama 12 jam, di mana biji direndam dengan air selama 12 jam ini bertujuan untuk mempercepat perkecambahan. Kemudian, kita lanjut ke kegiatan praktikum selanjutnya yaitu germinasi biji direndam dengan air dengan suhu awal sekitar 100 derajat Celcius selama 12 jam. Di mana tujuan perendaman dengan air panas ini untuk mempercepat perkecambahan, di mana menurut Pratiwi dan Wahyuningsi menyatakan bahwa pemanasan dengan air panas diketahui efektif mempercepat perkecambahan benih. Kemudian lanjut ke kegiatan praktikum selanjutnya yaitu adalah peletakan dan penyiraman biji, di mana biji diletakkan di tempat yang terpapar sinar matahari dan disirami dengan air secukupnya, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengukuran dan pencatatan, di mana pengukuran dilakukan dengan interval sekali per minggu, di mana data yang diambil berupa jumlah biji yang tumbuh serta tinggi tanaman. Oke, setelah itu kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Dimana pada hasil dan pembahasan kita langsung lihat nih ke tabel viabilitas biji, dimana di ketiga perlakuan tadi untuk 2 perlakuan pertama yaitu perlakuan kontrol dan air biasa itu jumlah biji yang tumbuh itu sama, yaitu sebanyak 1 biji, dan untuk jumlah biji yang mati itu juga sama, yaitu sebanyak 4 biji, dan untuk persentase viabilitas dari kedua perlakuan itu sama, yaitu sebesar 20%. Sedangkan untuk perlakuan ketiga itu perendaman air dengan suhu awal 100 derajat Celcius itu menunjukkan bahwa
tidak ada biji yang berhasil tumbuh dan kelima bijinya itu mati. Berarti secara otomatis hasil ini tidak sesuai dengan literatur yang sebelumnya mengatakan bahwa perendaman biji di dalam air panas atau air dengan suhu awal 100 derajat Celcius itu bisa mempercepat perkecambahan. Hal ini mungkin bisa dikarenakan lapisan kulit dari kacang tanah itu tipis, sehingga ketika direndam di dalam air panas kulitnya itu justru mengalami kerusakan, sehingga kandungan nutrien yang dibutuhkan untuk berkembang dari si biji kacang tanah ini ikut rusak, sehingga mengakibatkan biji kacang tanah ini jadi gagal berkembang. Mungkin untuk biji dengan kulit yang tebal mungkin bisa berhasil. Dan adapun beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas itu terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun untuk faktor internal sendiri itu ada kadar air dan sifat genetik. Dan untuk faktor eksternalnya sendiri itu bisa dari suhu, kelembaban ruang simpan, kemasan, mikroorganisme, serta perlakuan dari manusia. Kemudian kita langsung ke bahasan berikutnya, yaitu tinggi tanaman. Dimana kalau kita melihat di tabel pertumbuhan tanaman ini, pada perlakuan kontrol itu pada pencatatan atau pengambilan data pada minggu pertama itu ada 3 biji yang tumbuh. Dimana untuk tinggi biji pertama itu sekitar 3 cm, kemudian tinggi biji kedua itu sekitar 0,3 cm, dan kemudian tinggi biji ketiga itu sekitar 0,5 cm, dan diperoleh rata-rata tinggi tanaman sebesar 1,3 cm. Kemudian untuk pengukuran minggu kedua itu jika dilihat pada tabel itu hanya biji ke-1 yang berhasil tumbuh hingga akhir rangkaian pengamatan dengan tinggi akhir sebesar 3,8 cm, sedangkan biji kedua dan biji ketiga mati, sehingga diperoleh rata-rata pada tinggi tanaman minggu kedua sebesar 3,8, dan itu pun diperoleh dari tinggi biji ke-1 aja. Kemudian langsung ke perlakuan kedua, yaitu pada air biasa. Itu pada pencatatan atau pengukuran di minggu pertama itu ada 2 biji yang tumbuh, dimana untuk tinggi biji pertama itu sebesar 2,6 cm, kemudian untuk tinggi biji kedua itu sekitar 1,8 cm, dengan rata-rata tinggi tanaman pada minggu pertama itu sebesar 2,2 cm. Kemudian pada pengukuran minggu kedua itu hanya biji kedua yang berhasil tumbuh hingga akhir rangkaian pengamatan, dimana biji 1 itu mati. Dan kemudian untuk tinggi biji kedua pada minggu kedua itu sebesar 2,3 cm, sehingga untuk rata-rata tinggi tanaman minggu kedua itu diperoleh 2,3 cm. Itu pun diperoleh hanya dari data biji kedua saja. Kemudian kita lanjut ke perlakuan yang ketiga, yaitu perlakuan perendaman dengan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius, dimana seperti yang kita lihat di tabel itu tidak ada biji yang tumbuh. Kelima biji tersebut mati. Hal ini bisa jadi karena ketika biji kacang tanah direndam di dalam air panas, kulitnya mengalami kerusakan karena kulit dari kacang tanah ini tergolong tipis, sehingga kadar nutrien yang terdapat di dalam biji kacang tanah menjadi rusak, di mana nutrien tersebut sebenarnya akan dipakai untuk perkecambahan, tetapi karena nutrien tersebut mengalami kerusakan, maka menyebabkan biji kacang tanah ini gagal berkecambah. Selain itu, pada saat pengamatan, cuaca pada saat pengamatan itu sendiri itu kurang baik, karena pada saat pengamatan itu cuaca cenderung mendung, sehingga intensitas matahari selama penanaman itu kurang, sehingga menyebabkan biji kacang tanah kekurangan sinar matahari untuk berfotosintesis dan tumbuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman itu terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Di mana faktor internal itu terbagi menjadi gen dan hormon. Kemudian untuk faktor eksternalnya sendiri itu terdiri dari nutrisi, cahaya matahari, kelembaban, suhu, dan kondisi tanah. Untuk kesimpulan dari hasil praktikum yang diperoleh adalah viabilitas adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan oleh proses pertumbuhan benih. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas yang terbagi menjadi 2 kategori besar, seperti faktor internal seperti kadar air dan genetik, dan faktor eksternal seperti suhu, kelembaban, kemasan, mikroorganisme, dan perlakuan manusia. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya pakai sebagai acuan dari pembuatan PowerPoint ini. Dan berikut adalah lampiran untuk perhitungan viabilitas, di mana rumus yang dipakai yaitu
jumlah biji yang tumbuh dibagi dengan jumlah biji yang disemai dikali dengan 100%. Kemudian berikut ini adalah footage video kegiatan mini project. Kita langsung nonton aja ya. Ya, itu tadi adalah sedikit cuplikan dari video dokumentasi kegiatan mini project yang telah saya lakukan sebelumnya. Dan berhubung pemaparan materi telah selesai, maka berakhir sudah sesi penyampaian hasil uji viabilitas biji yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada ilmu yang bisa ditarik dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Yulizar Bramundito Aji, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.